Gimana? Baik-baik aja ya semuanya. Join ya. Ini pertemuan kita yang ke-6. Gak kroso yo, wis ke-6 yo. Oke, semuanya aja. Kano sini gue ngarep lagi. Nggak ada. Di belakang itu marai ngantuk loh. Apa meneh gelap mono. Oh ya wes kene gak ngantuk. Ya wes, oke, ya wes tinggalan nggak apa-apa Mas. Oke, thank you. Baik semuanya, kita hari ini pertemuan yang ke-6 ya. Jadi materi kita sebenarnya ada tiga lagi. Tapi ini tak gabung jadi satu ya yang hari ini. Jadi hari ini kita gabung materi sisa yang kemarin, etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis, tak sambung sama bisnis model. Ya, jadi gini, tak beritahu sekalian aja. Kita planningnya termasuk teman-teman yang di Zoom ya, ini pengumumannya untuk dua-duanya. Jadi nanti untuk ujian akhir tanggal berapa? 17 ya. Tanggal 17 itu ujiannya langsung di sini, tidak penugasan. Nah, ujiannya nanti soal langsung saya share karena soal itu nanti ada yang sifatnya case study, ada yang sifatnya menyimak video dan Anda bukan meresum ya, tetapi memberikan semacam usulan atau syaran atau apa yang nanti di situ Anda kelompokkan sesuai petunjuknya gitu. Jadi misalnya contoh ya, kalau kemarin kan yang momoi itu ya. Kalau yang sekarang mungkin saya lebih simpel dan tidak sepanjang moi-moi gitu ya. Misalnya orientasinya ke permasalahan pemasaran, orientasinya ke permasalahan SDM dan seterusnya. Nah, materi terakhir kita itu di minggu depan itu adalah bidang fungsional manajemen dalam bisnis. Jangan keliru dengan fungsi manajemen. Oke, kalau kita kemarin bahas planning, organizing, actuating, dan terakhir controlling plus evaluasi itu fungsi manajemen. Tapi kalau besok minggu depan itu fungsi dalam arti bidangnya. Jadi nanti akan kita bahas manajemen pemasaran kayak apa, manajemen SDM seperti apa, manajemen operasional bagaimana, dan manajemen finance seperti apa. Tapi bukan seluruhnya yang kita bahas. Kalau seluruhnya gantek waktunya satu pertemuan gitu ya. Karena nanti itu semacam pengantar gitu ya. Tapi paling tidak bisa membekali teman-teman waktu nanti menginjakkan ke mata kuliah yang lebih keahlian. Monggo silahkan Mas. Jadi contohnya nanti ngomongin manajemen pemasaran itu masih kulitnya saja. Bahas misalnya STP, bahas misalnya marketing mix gitu ya. Tapi detailnya teman-teman akan belajar di mata kuliah itu sendiri di semester berikutnya. Itu. Kemudian manajemen SDM bahas apa? Paling tidak fungsi dan prinsip SDM. Tapi kalau detailnya ya nanti pelajari di mata kuliah SDM. Seperti itu ya. Oke, jadi tak kasih tahu dulu. Nanti ujiannya langsung, baik teman yang di Zoom ataupun yang di offline. Nah, pertanyaan saya, kalau yang di Zoom tentunya mereka langsung mengerjakan di file dan filenya di drop ke link drive yang kita punya. Nanti tak tulisi UAS gitu. Tak pisah kelas Zoom sama kelas offline. Nah, teman-teman yang di sini maunya gimana? Menulis atau bawa laptop? Gini, kalau menulis saya izinkan langsung dikumpulkan. Tapi tulisannya lek iso sing sing jelas ya. Tapi kalau misalnya Bu, saya maunya ngerjakan pakai laptop. Ya nanti statusnya akan sama dengan teman-teman yang ada di situ. Kalau saya mending tak samain aja, yang offline kertas saja langsung, karena kan memang formalnya itu. Jadi nanti misalnya ada case study, nanti teman-teman langsung usulkan di situ. Gitu ya.
Oke, jadi saya berharap ujian itu sifatnya bukan teori ini opo. Anda sudah belajar semua. Tapi apa yang bisa diimplementasikan dari situ dalam case bisnis gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke, wes. Ada pertanyaan untuk pertemuan kita 1 sampai piro wingi? 5? Ada enggak? Belum ada. Berarti materi tentang ruang lingkup, tentang lingkungan, tentang bentuk kepemilikan, tentang pengorganisasian, tentang motivasi leadership, kemudian itu semuanya berarti udah dipahami? Kewirausahaan dan UMKM udah paham semua ya? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak apa-apa, tanya aja. Kalau memang mau ada yang didiskusikan. Jangan-jangan filenya belum diunduh. Teman-teman yang di Zoom semuanya udah dapat materi ya? Halo, Mbak Mai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Mbak Bu. Dia? Sudah? Sudah, Bu. Semua? Apa tak tanya materinya yang udah dapat? Cek. Yang pertama apa ayo materi ini? Katanya sudah. Ayo dicek. Mbak Dia apa Mbak Dia? Nanti kelupaan nggak di filing, nggak diunduh. Terus tiba-tiba Pak Sujan bingung, itu basicnya apa bingung gitu. Sudah ya, pastikan ada materi yang berkaitan sama ruang lingkup dan lingkungan, nomor 1. Nomor 2 berkaitan dengan bentuk kepemilikan bisnis. Ya. Nomor 3 berkaitan dengan kewirausahaan dan bisnis UMKM. Nomor 4 pengorganisasian dan pengelolaan bisnis. Nomor 5 materi motivasi dan leadership. Sudah semua punya? Halo, yang di Zoom. Bu, maaf Bu, bisa diulangin lagi Bu? Simak ya, Ulang simak tadi, ya. Bu. Kau Ya. ulangan ketiga loh yo. Nomor 1, ruang lingkup dan lingkungan bisnis. Sudah punya? Yang di sini juga dicek. Yang di offline ngecek ya semua. Kemudian nomor 2 adalah bentuk kepemilikan bisnis. Nomor 3 kewirausahaan dan bisnis UMKM. Nomor 4 pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Nomor 5 motivasi dan leadership. Sudah semua? Mbak Rara? Halo? Sama jangan lupa file-file yang saya share lewat apa tuh? Kolom chat kemarin plus yang di grup semua udah disimpan baik-baik. Sudah. Termasuk case study sudah disimpan baik-baik. Lupa. Sudah ya. Ojo guyang-guyu. Kon malah kelalen kok. Oke, kalau sudah itu menjadi bahan paling tidak nanti kalau case study tidak jauh-jauh dari model kayak gitu. Nah, meskipun bidang bisnisnya beda. Makanya Anda nanti misalnya membuat usulan ya harus sesuai dengan yang Anda fokuskan untuk dianalisis. Gitu. Oke. Wes kalau sudah berarti 5 materi sudah semuanya. Kita lanjut ke masalah etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Sekarang saya tanya nih sama yang di sini dan boleh di Zoom. Kenapa dalam bisnis kok perlu mengetahui dan memahami tentang yang tertulis di situ? Kira-kira jawabannya piye? Nggak usah ditunjuk, ayo. Apa kira-kira? Mas belakang. Kon ngantuk nih ngene lho, gak ngantuk. Alah, Adit Andika, biasain ning ngarep lho. Wes, kok peteng kamu? Ketok ta ngono ku? Hmm? Cek di situ ada itu apa lampu
Kalau misalnya kurang terang boleh dinyalakan. Kenapa kok dalam bisnis perlu ini? Oh, Mbak. Kira-kira apa? Ngono lho. Jawaban nggak mesti harus sempurna, ya. Ya wes, apa? Siapa Mbak? Siapa? Tia. Silahkan Mbak Tia. Cek, pakai gini ya. Cek koncomu sik Dek Sum cek krungu. Oke. Silahkan Mbak Tia. Yang di Zoom ini namanya Mbak Tia. Bisa lihat enggak? Silakan. Karena menurut saya itu untuk menjalankan bisnis itu tidak boleh sembarangan ya Bu ya. Apalagi kan bisnis itu dijalankan untuk masyarakat, untuk Oke. customer. Nah, jadi kita perlu etika dan tanggung jawab sama produk kita. Kalau misalkan kita nggak ada etika atau tanggung jawab, produk kita pasti nggak akan maju. Maksudnya enggak akan maju gimana? Nggak akan Mundur. berkembang. Nggak akan berkembang Oh, Bu. nggak akan Jadi berkembang. orang-orang itu malas dengan perusahaan tersebut. Oke. Seperti itu. Malas dengan perusahaan apa malas dengan produknya? Perusahaannya. Perusahaannya. Etikanya nggak ada. Oh, karena etikanya nggak ada. Berarti kalau pas membeli produk harus ditelusuri iki gaweane sopo gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Oke, thank you Mbak Tia. Kasih aplaus. Ganten sing laki. Nah, Muri. Kamu nggak jadi, Mbak? Silahkan, siapa yang mau sharing? Monggo. Loh, ayo, ayo. Apa kok kudu perlu tanggung jawab? Apa kok perlu etika? Kenapa? Nanti Ini, Bu. terakhir yang di Zoom tak kasih, tak mintain. Apa Mas Ersan? Karena jika bisnis hanya berfokus pada keuntungan, maka lingkaran bisnis akan terputus gitu, Bu. Jika Terputus ya disambung lagi. Piye, jelas. jadi Nah, gini, Bu. Oke. Jika bisnis mengambil keuntungan dan tidak menguntungkan pembelinya juga, maka pembeli tidak akan memiliki resource untuk membeli bisnisnya lagi gitu Bu. Membeli produk bisnis itu lagi gitu Bu. Oke. Artinya konteks keuntungan pembeli itu adalah hal-hal yang di mata pembeli merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Gitu kah? Oke, terima kasih Mas Ersan. Satu lagi yang di Zoom, apa Mbak Mas silahkan. Yang di Zoom, Mbak Sopo iki, Mbak Rara. Mbak Rara, mungkin ada yang mau sharing. Kenapa dalam sebuah bisnis kok perlu punya etika dan tanggung jawab? Apa Mbak Rara? Kok anteng kabeh iki ya di Zoom? Ngantuk. Mbak Lutfia Maitarani. Nah, tak ceki lho yo. Kok gak komen nih? Siapa lagi? Siapa? Halo, siapa? Ya. Kalau menurut saya etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis itu sangat penting. Yang pertama itu Bu, meningkatkan kepercayaan, kepercayaan dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Oke, kepercayaannya siapa? Kepercayaan mungkin dari karyawan, pelanggan juga. Ya, seperti itu sih Bu. Oke, seperti itu, bukan seperti ini. Oke, siapa lagi selain pelanggan dan karyawan menurut Anda? Oke, masyarakat maksudnya ya. Oke, berarti kita harus mengkaitkan dengan materi kita yang pertama tentang lingkungan. Jadi tahu ya lingkungan internal, eksternal, mikro, makro gitu ya. Nah itulah beberapa pihak yang
rasanya perlu kita perhatikan. Terima kasih. Yang perlu kita perhatikan saat kita berbisnis. Meskipun dalam tanda kutip ya, berbisnis itu kan skalanya bisa macam-macam. Bisa kecil, bisa sedang, bisa gede kan gitu ya. Justru semakin besar, tuntutan untuk memperhatikan ini justru semakin besar. Karena respeknya dari pihak lain itu melihat dari bagaimana produk itu sebenarnya sangat gampang diakses mereka. Contohnya apa kira-kira? Contohnya gini, kalau Anda mungkin sering lewat di Jalan Suhat, ada rumah sakit ya di seberang situ. Pernah enggak pagi-pagi lewat? Enggak pernah. Bu, kuliahnya malam, Bu, pagi enggak tahu lewat. Oke. Lah, saya tak cerita. Saya melihat dalam sebulan terakhir ya, atau mungkin lebih dari itu. Mereka itu membuka cek gratis. Ada tenda, di situ ada kursi, ada tempat duduk gitu ya. Ada ya semacam sales people gitu ya, berseragam karyawan, dan mereka menawarkan untuk para orang yang lalu lalang gitu ya, itu bisa daftar untuk cek gratis di situ. Gitu. Kalau pagi kebetulan lewat tolong dicek ya. Tapi saya belum tahu sampai kapan. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kepedulian sosial, notabene adalah bagian dari ini. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi kita sebenarnya tahu bentuk dari kok gak melaku. Nah, ini banyak tulisannya. Ajo alergi dengan banyak tulisan, nanti boleh dipelajari sendiri ya. Jadi intinya kita tahu apa arti etika dan kita bisa membedakan dengan etika bisnis. Seringkali tulisan itu atau etika itu ada yang tertulis secara jelas, tapi ada juga yang tidak tertulis. Lalu bedanya apa sama norma? Bedanya apa sama nilai gitu ya? Oke, nanti Anda bisa mencoba menggali kembali. Nah, intinya apapun itu kalau diikuti ya menjadi satu nilai baik untuk pegawai ya dan seluruh karyawan yang mana di situ biasanya masuk dalam budaya organisasi. Jadi dari perusahaan dulu ya. Tetapi dari perusahaan ini ya di kepentingannya memang untuk perusahaan harus diikuti. Misalnya contohnya apa? Sudah punya acuan bahwa kemarin kan kita belajar visi misi dan seterusnya ya. Relevansinya pada saat itu menjadi panduan, maka secara proses operasional harus ada komitmen untuk menuju ke sana. Nah, sehingga itu bisa menjadi sebuah pegangan atau pedoman untuk menjalankan sebuah bisnis gitu. Bahasa konsepnya ngono ya. Operasionalnya bagaimana? Ya operasionalnya bahwa budaya perusahaan itu seringkali harus dimasukkan kepada seluruh istilahnya pihak yang berkepentingan, stakeholder ya bahasanya. Itu pada saat dia joining pada perusahaan tersebut. Maka kenapa kok pada saat seleksi itu setelah habis seleksi ada yang namanya apa? Proses penempatan karyawan. Masa apa namanya? Istilahnya apa di perusahaan? OJT? Apalagi? Macam-macam istilahnya. On the job training, apa meneh? Cek durung on the job iki. Cek dikenal no, mungkin hanya 3 hari. Belum. Ya istilahnya dia 3 hari itu masih berapa hari pun terserah ya. Kalau di kami biasanya 1-2 hari. Dan setelah itu dia paham. Misalnya waktu itu dikasih tahu apa saja oleh pihak HR. Nomor 1 adalah
Ini sebelum tanda tangan surat kontrak ya. Diberitahu PP, peraturan perusahaan. Kemudian bagaimana di situ pada akhirnya kalau dia udah paham, dia bertanda tangan udah mahamin misalnya. Kemudian setelah itu diberikan surat kontrak. Setelah itu baru dia bisa menjalankan fungsinya selama probation. Nah, probation itu ya beda-beda ya. Ada yang modelnya dikontrak setahun, kontrak maneh sampai 5 tahun baru diangkat tetap. Ku di alhamdulillah gitu ya. Tapi ono meneh yang dikontrak-kontrak 5 tahun gak diangkat tetap. Misalnya motong terus metu ya ono gitu ya. Jadi intinya semua hal itu masuk di dalam konteks budaya. Makanya nanti ada satu contoh dari satu kejelasan di situ nanti ada bagaimana dia punya yang namanya budaya perusahaan. Oke, nanti ini materinya saya share tapi tak gabung jadi satu dengan bisnis model. Nah, etika ini juga diartikan sebagai pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya pengetahuan tentang semua norma yang memang bisa berlaku dalam sebuah bisnis. Misalnya, contoh ya, ini juga berkembang. Pada saat dulu kita nggak pernah berpikir bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk itu ternyata efeknya bisa tidak baik untuk jangka panjang. Misalnya ya, dulu kan nggak ngerti. Tapi semakin pengetahuan itu menjadi bertambah macam-macam sesuai riset, sesuai para ahli yang meriset itu. Pada akhirnya perusahaan dituntut untuk mengikuti itu. Contohnya banyak sekali sebenarnya ya. Bagaimana mengikuti itulah sehingga kadang-kadang budaya ini juga bisa berubah atau berkembang. Saya tanya, di dalam perusahaan makanan boleh enggak merokok saat bekerja? Enggak boleh. Tak tanya, kenapa? Jawabannya apa? Mempengaruhi produk. Mempengaruhinya gimana? Bau. Ambunya, abunya. Oh, ambunya. Iki bilang bau, kamu muni abu. Jadi aku nangkepe ambu. Oke, dari bau mencemari makanan. Oke, dari abunya mencemari makanan juga gitu ya. Oke. Nah, artinya aturan itu ternyata ditegakkan dan kalau itu terjadi pelanggaran maka karyawan siap untuk dipecat ya. Artinya dia akan berhenti kontraknya ya wes gak lanjut. Dan itu tertulis ya di dalam PP-nya. Oke, mungkin SP ya sih lumayan SP. Kadang lek wis fatal itu dianggap fatal karena tertulis. Ya sudah siap untuk keluar gitu ya. Oke, dah lanjut ya. Kemudian hal-hal yang tadi itu juga harus melihat dari sisi kompetitor. Pada saat dua perusahaan dengan jenis bisnis yang sama, yang satu bisa menjalankan secara kode etik, yang lain tidak atau mungkin kurang, maka ini juga menjadi pembanding bagi yang ngerti. Artinya bagi karyawan atau mungkin pihak pelanggan yang care terhadap hal tersebut. Nah, kalau tidak salah, oh bukan di mata kuliah ini. Jadi gini, kalau Anda sempat tracing ya, generasi Z itu memiliki salah satu behavior dalam bershopping gitu ya. Salah satunya itu dia ternyata juga care pada masalah etika perusahaannya. Kenapa? Karena saat ini sangat-sangat terbuka informasi melalui dunia sosmed. Jadi kadang-kadang dia juga melihat pedulian
saya pernah nge-tracing itu bagaimana perilaku generasi Z gitu ya. Nomor 1, 99% misalnya pakai online. Kemudian dia lebih care pada perusahaan-perusahaan yang memang menjaga normnya. Kemudian ada lagi produk apa saja yang disukai oleh generasi muda. Ternyata paling atas itu adalah F&B. Berarti arek enom iku senengane makan. Betul, nanti kapan-kapan ya, atau Anda mungkin boleh cek. Saya pernah lihat itu di Google juga ya. Jadi informasi itu sempat saya masukkan untuk mengajar mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, sekarang lanjut. Nah, jadi kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda perhatikan sebelah kanan. Kepercayaan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Lutfia. Ya, kepercayaan. Yang dipercaya apanya kira-kira? Yang dipercaya apanya? Produknya. Terus apa lagi? Kualitas. Ya artinya produk dan kualitas. Kemudian juga etika. Artinya kualitas ini juga kualitas bahannya. Kualitasnya bagus. Tetapi prosesnya tanda tanya misalnya. Iki prosesnya bener apa ora gitu ya. Kemudian di tracing lagi sampai ke bahannya. Teman-teman mungkin seringkali mendapat info ya. Misalnya suatu ketika ada ya, tapi hati-hati, kadang-kadang itu juga permainan competition bisa. Tapi untuk melihat itu ya harus di tracing kembali, harus dicari lagi, tidak hanya mentah diterima, wah iki mengandung maaf minyak babi misalnya, langsung diterima, waduh besok wis gak tuku misal. Tapi harus dicek dulu ya. Jadi contohnya itu. Jadi bahan itu juga merupakan salah satu hal yang bisa dipercaya. Tidak hanya hasil akhirnya. Ya. Hasil akhirnya bagus, enak, kualitasnya, rasanya dan seterusnya. Tapi harus dilihat dulu bagaimana prosesnya dan seterusnya. Kalau teman-teman sempat melihat ada di video Pringles, tahu ya Pringles produk. Oke. Tahu ya? Oke. Rasanya gimana? Enak. Enak enggak? Enak. Anda yakin tertulisnya itu basicnya apa? Potato toh? Oke, potato. Tapi kalau ngelihat prosesnya itu tidak 100% potato langsung diiris gitu. Seperti keripik kentang misalnya. Beda ternyata. Dia dihancurin, kemudian dimix dengan semacam tepung, baru bentuknya panjang, terus dipotong. Kenapa kok begitu? Karena bentuknya itu roto dan dimasukkan dalam kalengnya, masuk semuanya. Beda sama keripik kentangnya batu, iya enggak? Bentuknya beraturan apa enggak? Tidak. Gitu ya? Oke. Tapi Anda yakin bahwa proses produksinya higienis ya dan seterusnya. Boleh ceken di YouTube ada kok. Gimana Mas? Ada yang mau didiskusikan Mas Fahmi? Enggak ada. Oke. Saya bingung Anda ngomong tapi aku enggak ngerespon, nanti bingung apa ada yang ditanyakan. Enggak ya? Oke. Baik, lanjut. Jadi nomor 1 tadi kepercayaan, kemudian reputasi yang baik. Ketiga, keuntungan finansial. Katanya Mas Ersan, perusahaan jangan mek ngober keuntungan. Loh itu sing utama Mas. Nah, artinya tidak hanya itu ya, tetapi juga memikirkan yang lainnya. Oke. Kemudian lingkungan kerja dan meminimalisir masalah hukum ke piro iku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ujungnya kalau itu diikuti bisnisnya bisa berkembang kayak katanya Mbak Tia tadi gitu ya. Jadi yang Anda lihat, yang nomor 5 meminimalisir masalah hukum. Undang-undang apa yang mengatur? Hukum apa yang harus diikuti? Ini government ini selalu menjadi acuan ya.
Contohnya, kapan lalu kita tahu bagaimana aturan pajak. Ini urusannya hukum apa bukan? Aturan apa bukan? Aturan ya. Oke. Case yang terakhir, pabrik rokok, perusahaan rokok, apa yang Anda dengar? Iya Mbak, apa Mbak Rena? Ya, karena lupa, karena lupa. Masalah cukai, bener enggak? Iya. Ya wis gak iso diturunkan, ya tetap. Oke, wes lanjut ya. Jadi Anda bisa catat di situ harus mencoba menggunakan strategi bisnis yang baik gitu ya. Oke, ada acuan-acuannya. Kemudian kita lihat di situ, ini contoh-contoh. Perlindungan data itu saat ini masih menjadi PR ya buat semuanya. Buktinya apa? Buktinya apa? Teman-teman merasa enggak seringkali mendapat chat yang enggak kenal? Mendapat telepon yang dari pihak enggak kenal? Sehari lebih dari 10 kali, betul enggak? Nomornya solan salin gonta ganti, betul? Pernah enggak diangkat? Apa oh? Gak dicoba dah? Ya? kok wis anu dulu ya underestimate. Oh enggak. Tapi artinya bisa WA, bisa email, bisa langsung call, bisa apa lagi? Mungkin kalau yang punya sosmed juga dimasukin ya, di IG, di apa gitu kan. Nah artinya kita masih berpikir sampai saat ini ternyata perlindungan data itu menjadi PR. Nggak tahu loh kok iso ya wong iki iso duwe nomorku ya. Nomor iki itu ya. Jadi hal-hal itu karena apa? Setiap kita mengakses aplikasi tertentu atau bahkan nggak usah angel-angel lah. Mau daftar nabung di sebuah perbankan. Pasti kan ono KTP-mu gitu kan. Nomor HP bisa di WA enggak? Oh, pakainya SMS. No problem ya, apapun itu. Apalagi kalau Anda pakai m-banking dan seterusnya. Semua itu data. Oke? Yang kedua, tentukan prioritas pelanggan. Artinya kalau prioritas pelanggan itu juga menjadi bagian dari budaya. Pada saat kita melihat perusahaan jasa, maka bagaimana mereka itu bisa punya SOP pelayanan menjadi hal yang paling penting. Benar enggak? Ya, makanya saya bilang ke Anda, kalau misalnya nih teman-teman di depan front ketemu dengan FO. Selama berapa kali minggu ini sempat enggak komunikasi dengan sana? Belum? Komunikasi langsung? Kalau by WA Center? Pernah. Oh, Mbak Manda? Sing diomong no. Apa? Info apa? Ini mana ini? WA Center apa? Ini kan ada dua toh. BAA apa keuangan? Oh, keuangan. Berarti mereminding ya. Oke, sifatnya. Kemudian ada enggak yang di WA Center BAA? Apa Mbak? Gini. Di chat apa Mbak? Agus Pur apa Agus Rahman? Oh, Agus Pur. Apa oh? Hah? Oh, mau izin? Oke. Tanyanya ke WA Centernya BAA. Oke, terima kasih. Artinya direspon enggak sama BAA? Direspon. Responnya lama apa cepat? Cepat. Nah ini perlu saya catat. Ya. Jadi intinya kalau perusahaan jasa itu, kenapa kok perlu itu? Nah kalau ada sekian kali sekian jam, Anda boleh komplain. Ya. Tapi yo ingat, karena masuk ke WA Center itu kan
akeh ya yang direspon. Makanya teman-teman FO selalu menyampaikan harus urut gitu. Tadi artinya yang lama ya harus dicek dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ada permasalahan yang berbeda-beda di semua tempat kerja. Benar ya? Benar. Kemudian transparansi perusahaan. Bentuknya piye iki transparansi ini? Apakah resepnya diumbar no? Enggak ya. Apa kira-kira? Tahu enggak yang namanya perusahaan go public? Tahu. Apa itu? Mas Fahmi. Go public piye? Hah? Mas Randy. Oh, tak pikir kamu, Mas Randy. Enggak, maksudnya aku mau tak delok sih ngomong suaranya kok koyo ngono. Mas Randy apa? Apa Mas Ren? Transparansi. Oke, terima kasih. Artinya kalau dia menjual saham, maka dia punya kewajiban apa Mas Randy? Oke, bentuknya. Iyo, piye? Caranya piye? Dipublikasikan laporan keuangan. Oke. Jadi teman-teman di akuntansi ya, itu kalau mau ngambil secondary data, itu boleh mengambil dari online. Sekarang sudah bisa. Tapi waktu lalu susah ngambil itu. Karena tidak selalu bisa. Kendalanya lagi, kadang nggak urut. Nggak urut itu misalnya periode sekian ada, periode ini nggak ono, periode ini ono, melompat-melompat. Nah ini masih merupakan hal yang belum bisa terselesaikan 100%. Maka kalau sampai urut laporannya terpublish, nah itu bagus berarti gitu loh. Jadi makanya ada transparansi perusahaan. Terutama yang memang punya tanggung jawab pada sekian pihak tadi ya. Kalau belum go public gimana? Ya enggak harus kan gitu ya. Karena bukan milik bersama orang banyak, tapi ya milik perusahaan dewi. Ya, oke. Lanjut. Komunikasi dengan masyarakat. Bentuknya apa? Kalau perusahaan itu. Komunikasi dengan masyarakat. Yang di Zoom ada yang punya ide. Kalau perusahaan mengimplementasikan etikanya dengan berkomunikasi dengan masyarakat apa contohnya? Halo, yang di Zoom. Tuh namanya sopo ya? Mbak Beata. Mana Mbak Beata? Mbak Beata? Ya belum punya ide, Bu. Belum punya ide. Yang sudah Ya. punya siapa? Di bawah itu ada Mbak Sabita. Mbak Sabita ada? Halo. Nggak ada ide. Yang di sini komunikasi apa? Oh iklan. Iklan yang bagaimana? Iklan yang beretika loh ini. Gimana iklannya? Apa contohnya? Sakjane lho teman-teman iki ngerti kabeh sakjane. Tapi moro-moro blank. Opo yo? Apa iklan yang Anda paling merasa wah ini benar-benar menunjukkan kode etik gitu. Contohnya apa? Hah? Apa Mas Alan? Apa? Waduh, sing piye iku iklane? Iya, etikanya di mana? Nah, lah itu. Iya, yang kayak gimana Mas Ersan? Yang gimana? Klinik apa iki? Klinik kecantikan. Oh ya 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 ya, gimana? Memberikan info, edukasi pada masyarakat. Oke. Oke, oke ya. Jadi gitu ya, itu bentuk komunikasi. Jadi nanti kalau kita kaitkan dalam prakteknya, komunikasi masyarakat itu sebenarnya basicnya itu adalah integrated marketing communication.
di dalamnya itu ada namanya humas. Ya, di dalamnya humas itu punya PR banyak bagaimana mereka harus berinteraksi dengan masyarakat, bahkan tidak hanya menginfokan apa yang kita jual, tapi bagaimana mereka memberikan edukasi, gitu ya. Oke. Lanjut, kesadaran lingkungan dan kompensasi karyawan. Pertanyaanku, kompensasi karyawan kenapa kok menjadi bagian terimplementasi? Apakah ada perusahaan yang tidak memberikan kompensasi? Ada, tenan, gelem dah kerja. Oh Mbak Ren, kenapa kok begitu? Iya, podo karo motivasi kemarin ya. Tapi dalam tanda kutip yang disebut sebagai kompensasi karyawan itu, kenapa kok ada peraturan UMR, UMP, UMR, UMK gitu ya. Ya, supaya ada acuan untuk mengikuti. Meskipun ya masih ada perusahaan yang belum bisa ya, tapi paling tidak ono aturan nih. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ini, Anda catat apa-apa yang mungkin perlu dilihat dari ini. Pada setiap perusahaan memiliki ciri khas masing-masing. Apa yang menyebabkan perusahaan tersebut memiliki ciri khas? Tentunya, budaya dan etika bisnis. Kenapa sih perusahaan harus memiliki budaya dan etika dalam kegiatan bisnisnya? Nah, apabila perusahaan memiliki budaya tertentu serta etika, maka akan menghasilkan kemajuan perusahaan. Mengapa demikian? Mari kita lihat dari pengaruh budaya dan etika bisnis. Jika perusahaan menanamkan budaya dan etika dalam bisnisnya, maka akan mempengaruhi perilaku karyawan. Nah, perilaku karyawan yang baik juga menyebabkan tingkah laku pengambilan keputusan menjadi lebih bijaksana. Itulah yang menjadi dasar kekuatan untuk memajukan perusahaan. Mari kita ambil contoh dari perusahaan Nissan Motor. Nissan adalah perusahaan otomotif dari Jepang, di mana Jepang terkenal dengan budaya perusahaan dan standarisasi produknya. Nissan sendiri memiliki budaya perusahaan yang disebut Nissan Way. Budaya perusahaan ini dijadikan sebagai tolak ukur dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang diharapkan dari karyawan dalam melakukan pekerjaan. Mengapa perlu Nissan Way? Karena setiap karyawan mempunyai kepentingan dan pemikiran yang berbeda-beda. Hal ini bisa menimbulkan konflik dalam organisasi, sehingga melemahnya organisasi tersebut. Dengan Nissan Way, diharapkan semua pemikiran akan menjadi sama. Nah, apa saja sih yang masuk ke dalam Nissan Way? Pertama, adalah mindset atau pola pikir. Yang termasuk ke dalam mindset adalah cross-functional and cross-cultural, di mana pola pikir karyawan dapat terbuka lintas budaya dan lintas fungsi. Kemudian, transparent. Segala sesuatu yang dilakukan oleh karyawan memiliki transparansi dan dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, leaner. Struktur organisasi yang ada menjadi lebih ramping, berarti setiap perintah lebih tepat sasaran. Kemudian, yang keempat adalah frugal, yang artinya hemat. Setiap langkah dan keputusan yang diambil efektif dan efisien. Yang terakhir adalah kompetitif, di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk bersaing. Selanjutnya ada action. Yang termasuk ke dalam action adalah motivate. Setiap karyawan memberikan aksi berupa motivasi, kemudian komitmen, dan memiliki target. Memiliki performa, bertolak ukur, dan siap menghadapi segala tantangan. Seberapa penting budaya tersebut? Tentunya sangat penting. Karena apabila perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas, maka akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Maka dari itu, Nissan berhasil mendapatkan titel sebagai produsen mobil yang berasal dari Jepang, yang memiliki tingkat penjualan paling tinggi di Eropa, menggeser Toyota.
Selain itu, Nissan berhasil membuat second brand berupa luxurious product dengan merek Infiniti dan third brand bermerek Datsun. Dan sekarang, Nissan telah mengakuisisi Mitsubishi pada 12 Mei 2016 lalu dengan nilai sebesar 29 triliun rupiah. Fantastis bukan? Kita lihat di situ contoh Nissan W menjadi bagian dari budaya, gitu ya. Paling di semua perusahaan itu juga punya yang namanya budaya-budaya tertentu. Sebenarnya memasukkan budaya itu pasti dari visi misi pertama kali, baru dijabarkan di berbagai hal, gitu ya. Dan kalau sudah dibuat ya harus ada komitmen, gitu. Sebuah contoh tadi, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat. Nah, kita geser. Tadi etika. Kita masuk ke namanya CSR, ya. Bagaimana sebuah konsep tanggung jawab itu tujuannya adalah bagaimana kebutuhan tersebut pada karyawan, lingkungan, masyarakat, komunitas dan seterusnya, ya, agar bisa mendukung operasi sebuah bisnis, ya. Nah, ini yang bawah itu ya, yang tadi ya, sebenarnya sudah dibahas di awal. Keuangan dan laba itu memang penting. Tetapi gitu ya, mereka harus menjadi nomor 2. Kalau memang sudah mapan, ya pasti harus mengarah ke sana, ya. Yang penting juga kesejahteraan masyarakat dan yang lain-lain, ya, karena sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dan praktek etika itu bisa meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karenanya ya, kayak contohnya ini perusahaan perguruan tinggi. Kalau setiap kali akreditasi seluruh prodi, dan kebetulan saya kan mesti melu terus ya, Bu, prodi ini mesti masuk. Lah, di situ ada namanya tata kelola. Tata kelola itu menjadi poin penting ya dalam akreditasi. Itu dilihat dari visi misinya, terjabar enggak, related enggak dengan yang dijalankan dan seterusnya. Begitu ya. Saya bayanginnya kan ini yayasan gitu ya, tapi perguruan tinggi ternyata juga menggunakan sistem itu untuk penilaian akreditasi. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada satu jenis tanggung jawab, itu ada 3 ternyata ya. Kalau kita lihat jenis tanggung jawab sosial itu yang pertama dilihat dari masalah ekonomi. Artinya apa? Ekonomi ini menjadi penting. Kalau perusahaan tidak mendapatkan laba, bagaimana bisa berkelangsungan gitu ya. Jadi ini jadi pijakan penting ya. Setelah itu ikutin aturan-aturan hukum tuh ya. Supaya tidak akan punya masalah dengan itu. Limbah ini masalah apa? Lingkungan. Harus peduli enggak? Harus. Seberapa peduli? Seberapa harus peduli? Kalau Anda lihat UMKM, penanganan limbahnya gimana? Masih susah kan? Masih susah. Lah mereka untuk mendapatkan profit aja masih susah, apalagi harus mikirin limbah. Contoh limbah kalau UMKM itu perusahaan apa ya? Batik misalnya. Batik itu kan tidak selamanya menggunakan pewarna alami, betul ya? Iya, itu juga masih menjadi PR ya. Apalagi sekarang teknologi pembuatan warna batik itu macam-macam. Nah, hasil dari buangan pewarna itu masuknya ke mana? Ke sungai kan. Nah, bagaimana kualitas air sungai itu menjadi pertaruhan sebenarnya. Ya, ya orang bilangnya kalau sudah tercampur dengan sekian kubik air ya bisa jadi akan membaur. Tapi bagaimana efek itu secara jangka panjang kita yang belum tahu. Oke. Makanya kalau kita melihat kenapa kalau pakai pewarna alami harganya malah lebih mahal? Karena
Ya, lebih ramah lingkungan ya Mas. Oke, terus yang kedua. Oh ya, bahan baku lebih mahal? Alami? Bedanya sama kimia? Oh ya, oke ya wes. Karena prosesnya juga rodok ribet ya alami itu ya. Misalnya menemukan warna ini dan warna ini dari mana. Nah ini masih perlu diproses. Nanti sesekali boleh cari-cari info tentang masalah batik. Oke, terakhir adalah yang sebelah kanan. Tanggung jawab lingkungan. Artinya apa? Kalau yang ekonomi udah, undang-undang udah, baru mikir no lingkungan gitu loh maksudnya. Kalau masih untuk sustain, untuk survive itu masih berat, mereka kadang ya masih tidak terlalu berpikir tentang hukum. Betul ya? Bisa jadi tidak terlalu berpikir mikir no lingkungan. Karena survive aja belum gitu. Jadi kalau sudah survive akan geser ke kanan. Oke. Tak lewatin aja ini ya, karena kita masih punya materi lain. Oke, nah sekarang yang terakhir ini kita melihat perspektif tanggung jawab sosial. Anda lihat gambar itu. Pertama, perusahaan ada di mana? Di bawah tengah ya. Oke. Kemudian kita juga melihat dari sisi resource, penyedia sumber daya. Siapa? Siapa ini? Sumber daya ono loro lho. Iya, manusia dan alam atau sumber daya fisik ya. Jadi gini, yang sebelah kanan itu sumbernya dari penyedia tenaga kerja atau sumber tenaga kerja untuk kebutuhan SDM. Ya. Nah, perguruan tinggi ini merupakan salah satu berperan di situ. Oke. Kemudian sumber daya lain apa? Non manusia, yaitu bahan baku. Nah, ini adalah di sini. Nah, mereka itu sebenarnya juga sudah punya tanggung jawab gitu loh. Oke. Kemudian yang sebelah kanan siapa? Paling kanan. Customer, ketutupan ya. Customer itu adalah pelanggan. Jadi intinya kenapa panahnya bolak-balik? Kenapa, Mbak? Ayo, apa yuk? Hah? Saling menguntungkan atau berinteraksi. Artinya, kalau sumber daya yang diperoleh bahan bakunya adalah bertanda kutip berkualitas bahan bakunya, harapannya di proses perusahaan juga menghasilkan produk yang berkualitas. Kalau manusianya dari awalnya udah benar-benar siap, meskipun ada training, ya, tapi kan hal yang non fisik ya, misalnya kayak soft skill dan seterusnya ini kan sebenarnya dicetak di sebelum itu. Misalnya sikap, kejujuran, ketelitian, and so on itu kan merupakan bagian dari mendapatkan SDM yang qualified kan gitu ya. Oke, makanya panahnya bolak-balik. Oke, kita lihat yang atas. Siapa itu? Shareholder. Contohnya siapa? Hah? Ayo jangan ngantuk. Siapa shareholder? Hah? Bisa jadi pemilik saham, ya kan? Dia wes gak ngerti pokoknya aku ndek duit tak taruh jret, kok aku entuk kan gitu. Dia nggak mikirin apa ya, bagaimana mumete ngurusi operasional. Oke, lanjut. Nah ini kita lihat juga bagaimana pandangan itu dilihat dari stakeholder. Itu ada banyak itu. Anda bisa lihat ya sebelah kiri. Habis itu Anda kaitkan dengan yang di korporasi dan ujungnya adalah customer.
Jadi sebenarnya pada saat kita masuk ke korporasi itu harus juga dilihat ke sebelah kirinya. Jadi ojo mikirno korporasi doang. Di sebelah kiri itu paling penting juga. Ya karena itu mempengaruhi kinerja perusahaan. Oke, jadi ini sorry. Kita lihat ada beberapa tahap. Kok gak keluar ya? Ini harusnya ada tulisannya. Tapi saya nggak ngerti kenapa. Oke, nanti kita lihat aja di sini. Jadi ada beberapa tahap. Cuman ini kok nggak keluar. Nanti PDF-nya ya dilihat ya. Oke. Nah ini adalah salah satu website. Nanti tak kasih banyak artikel dan tidak harus dikerjakan sekarang. Simpan dulu. Oke. Nanti pas ujian bisa jadi saya ingin Anda mereview milih salah satu. Bisa dipahami ya? Oke. Boleh milih tapi harus ditulis ya. Yang dipilih artikel ini isi ringkesnya apa gitu. Ya. Ini masih belum semuanya, nanti tak kasih yang semuanya. Oke. Saya akhiri untuk satu sesi. Ada pertanyaan? Belum? Belum ya. Saya lanjutkan untuk materi yang di Zoom. Ada yang mau ditanyakan dengan materinya tadi tentang etika dan tanggung jawab sosial? Halo? Mas Roni, Mas Adam, Mbak Diah, Mas Rahmat? Wah, Kak No sing nyaut. Oke, saya lanjut materi kedua. Belum Materinya ada, Bu. belum ada, ya wes, Kak Popo. Yang di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, belum ada? Oke. Sudah, yang tadi sudah ya? Sudah? Oke, kita geser ke sini. Ini materi lanjut. Jadi sebenarnya dia materi TM ke-7 tapi tak oper karena besok TM7 itu materinya ke bidang fungsional dan rodok panjang. Ya, makanya kalau etika itu dikit aja. Yang penting Anda paham. Paham bagaimana materi itu bisa diimplementasikan dalam sebuah bisnis. Saya lanjut di sini. Jadi ending dari sebuah mata kuliah ini harusnya masing-masing nanti udah memahami basic. Oh, ruang lingkup itu begini. Oh, lingkungan tuh seperti ini. Bentuknya bisnisnya bagaimana? Bagaimana sebuah bisnis itu bisa dikelola gitu ya. Kemudian bisnis ini masuknya di mana? Apa yang penting? Misalnya di UMKM atau level yang lebih tinggi. Apapun itu tetap yang namanya perlu entrepreneurship skill. Terus yang kemarin, kalau sudah ada manusianya dalam sebuah organisasi, maka bisnis itu perlu yang namanya pemahaman, motivasi, dan leadership. Sampai di situ. Nah, hari ini kita bisa memahami etika dan tanggung jawab sosial. Itu bagiannya memang kecil, tapi penting. Ya kadang-kadang aktivitas atau besarnya upaya sebuah bisnis untuk care pada itu ya beda-beda. Ada yang mungkin menyumbangkan sekian labanya pada gitu. Itu sudah merupakan bentuk tanggung jawab. Dulu kalau nggak salah saya sempat share ya. Anda tahu Warung Madura ya? Tahu ya? Pernah ngerti enggak kira-kira dia pengelolaan internal? Atau yang di sini punya teman? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Ya, tak cerita titik. Jadi waktu kami meriset, mendatangkan sekian pelaku bisnis itu hampir menemukan hal yang sama dalam bisnis mereka. Bentuk CSR-nya udah ada, yaitu setiap mendapatkan laba itu mengambil 10% itu untuk
hal-hal yang sifatnya sosial gitu. Disisihkan. Dan itu merupakan komitmen. Karena mereka yakin secara religius ya, yakin bahwa apa yang diperoleh, rezeki yang diperoleh itu sebagian adalah milik orang lain. Dan itu menjadi komitmen gitu. Bentuknya itu apa? Ya itu tadi. Cuman dalam bentuk yang lebih sederhana. Kan tidak banyak orang tahu ya. Tapi kalau kita udah wawancara, saya juga baru tahunya waktu kemarin. Oke, kita lanjut di sini. Nah, kita geser ke bisnis plan. Jadi nanti kalau Anda sudah tahu semuanya, tuh seharusnya Anda nanti boleh latihan di sini. Ini adalah kanvas. Seolah-olah Anda menggambar di selembar kain kanvas untuk melukis gitu ya. Oke, tapi nanti yang di Zoom saya kasih filenya, misalnya mau memasukkan dalam file tersebut juga boleh ya. Oke. Jadi kita lihat kalau membuat sebuah bisnis plan itu apa saja yang perlu itu ya. Jadi gini, apa toh bisnis plan itu? Bisnis plan itu adalah sebuah dokumen. Dokumen apa? Dokumen yang isinya rincian tentang planning. Kalau kita kemarin belajar, apa fungsinya planning? Ya planning itu di sini. Belum adakah bisnisnya? Bisa jadi belum. Apakah bisa berubah? Sangat bisa, gitu ya. Oke. Nah, di situ ya tujuannya ada beberapa, Anda bisa baca. Yang pertama, kalau punya ide itu mau layak atau tidak itu berasal dari bagaimana dituangkan dalam tulisan perencanaan bisnis. Itu pertama. Kedua, kalau sudah tahu gambarannya, kira-kira bisnis ini kinerja keuangannya bagaimana? Ada partnernya enggak? Ada investornya enggak? Apa pakai modal sendiri? Ya. Apa patungan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, harus tahu resikonya. Misalnya, punya bisnis yang sangat unik dengan bahan baku alami yang bahannya ini dia sesuai musim karena bahannya adalah buah misalnya. Buah duren. Buah duren itu setiap tahun musimnya berapa kali? 1 kali. Ono enggak sing lebih dari 1? Mangga. Kalau mangga itu setiap tahun sekali atau bisa enggak? Nah, sekarang tak tanya. Buah apa yang terus menerus tanpa mengenal musim? Pepaya. Buah kelapa, buah pepaya. Oh ya betul Mbak. Buah pisang gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, artinya resiko bisnis bila tergantung dari satu bahan ya yang kemungkinan juga tidak bisa continuous itu juga merupakan bagian dari resiko. Oke, yang nomor 4 melihat dari anggaran biaya. Nah ini saya tunjukkan model 2. Oke ya. Jadi ruwet ya kayak gitu ya. Tapi gini, ada 2 model struktur bisnis plan. Anda boleh pilih salah satu kalau nanti mau dipakai gitu ya. Tapi ujungnya di sini nanti saya pengennya lebih simpel pakai model bisnis kanvas. Karena itu lebih simpel, ada 9 elemen, masuk sini, masuk sini, masuk sini dan seterusnya. Oke. Kalau pakai ini bentuknya proposal. Panjang gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di situ ada 11 langkah, yang di sebelah kanan ada 9. Mana yang dipakai monggo. Nanti bisa tak beri contoh. Ya, tapi saya enggak terlalu menuntut itu untuk kepentingan Anda sendiri, tapi kalau saya pengennya Anda latihannya di lembar kanvas saja yang lebih simpel. Oke?
Nah, contohnya ini keterangannya. Apa sih executive summary? Jadi kalau Anda nanti cerita bisnis itu mulai dari latar belakangnya. Kenapa kok memilih bisnis ini? Namanya kenapa kok itu? Kemudian pertama yang harus Anda pikirkan ketersediaan bahannya bagaimana, modalnya seperti apa, model pemasarannya bagaimana, siapa yang menjalankan. Misalnya ya, sampai detail sampai akhir itulah panjang banget. Nah, makanya kalau orang mau membaca panjang harus memulai dari yang namanya summary. Nah, ini model bisnis yang formal. Jadi kalau ada lomba bisnis plan itu kadang juga pakai model bisnis canvas, tapi juga ada yang modelnya semacam proposal, ya. Kemudian ada company overview, itu gambaran umum perusahaannya. Kemudian ada visi misi, selalu harus ada, ya. Karena itu adalah apa yang ingin dicapai. Kemudian tim dan yang terakhir barang dan jasanya apa. Contohnya kalau pemasaran itu tidak hanya berpikir begini, harus dipromosikan melalui, tidak hanya begitu. Tapi di dalamnya ada bagaimana pelayanan itu harus dilakukan. Misalnya kenapa kok kembali meneh warung Madura. Warung Madura itu punya ciri khas, dia buka 24 jam. Bukan 25, 24 plus 1 Bu. Enggak, 24 jam ya. Oke. Oke, nah ini Anda bisa baca semuanya. Peluang pasar, resiko ya. Kemudian analisa pesaing iya. Jadi contohnya gini, kalau misalnya Anda mau bikin bisnis kuliner ya. Pertanyaannya, apa yang dipertimbangkan? Kuliner itu kan makanan ya. Oke, sekarang kuliner itu mau masuk ke model apa? Gak apa-apa, saya tetap sama dengan kompetitor. Ya enggak masalah juga. Tapi tetap menganalisa, paling tidak tahu apa bedanya gitu. Dari sisi macam-macam. Sama, produknya sama. Kemudian rasanya mungkin sama, mungkin. Kemudian harganya bagaimana? Ya sama juga. Bedanya apa? Nah, ini baru bisa dilihat. Mungkin pelayanannya yang berbeda. Oke. Kemudian kita lihat lagi ada financial plan, marketing strategi, dan portofolio. Ini contohnya. Nah, sekarang kita geser yang kedua. Struktur 2 itu rodok simple. Pertama ada latar belakang, ya. Kedua ada sekian aspek, 4. SDM-nya kayak gimana, struktur organisasinya piye bentuke, siapa yang tanggung jawab, aspek pemasarannya piye, produksinya bagaimana, bahannya, variannya seperti apa, prosesnya bagaimana, dan seterusnya. Terakhir, keuangannya bagaimana, dari mana modalnya, kelayakan bisnisnya layak enggak, BEP-nya berapa harus terjual, ya, return on investment-nya bagaimana. Jadi kalau menentukan modal awal itu, pertama sekian ini, barangnya ini harus tersedia, bahannya ini, alatnya ini, itu harus bisa kembali sekian waktu, harus dihitung. Kalau gak balik modal ya susah gitu ya. Nah, kapan balik modalnya? Kalau memang benar tercapai seperti yang sudah dipertimbangkan, ya berarti bisnis itu lancar. Kalau kurang dari itu udah balik, ya itu akan lebih yang diinginkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini. Pertama kali yang harus dilihat adalah analisis SWOT. Teman-teman sudah tahu ini? Sudah pernah menjalankan untuk dirinya sendiri? Pernah enggak men-SWOT diri sendiri? Belum. SWOT itu apa? S-nya? Kekuatan. W-nya? Oke. S dan W itu dari sisi internal. Kalau yang O dan T
O adalah peluang, kalau T adalah ancaman. Berasal dari luar. Oke. Jadi harus tahu ya, jangan campur aduk gitu ya. Oke. Jadi ini contohnya ya, contohnya kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir biasanya saya minta. Oke, kalau Anda udah punya rencana bisnis sampai SWOT, tentukan bisnis Anda itu ada kemungkinan punya kendala dan solusinya bagaimana gitu. Jadi itu struktur kedua, lebih simpel ya. Nah, sekarang tak kasih contoh aja SWOT-nya diri sendiri ya. Sebentar. Nah, ini aja ya. Nanti terapkan pada dirinya sendiri ya. Halo. Ayah, kok ngantuk kabeh iki? Oke. Jadi kita lihat SWOT diri sendiri. Yang di Zoom siap ya? Oke, Siap, Bu. Oke. Kalian pasti sudah nggak asing kan dengan istilah analisis SWOT? Buat yang masih belum ngerti, analisis SWOT merupakan salah satu cara yang bisa kamu gunakan untuk mengenal dan mengevaluasi dirimu. Nah, terdapat 4 elemen dalam analisis SWOT, yaitu yang pertama adalah strengths. Strengths atau kelebihan merupakan suatu komponen yang dapat mengungkapkan kelebihan yang kamu miliki, sehingga dapat dikategorikan sebagai kekuatan diri. Nah, kekuatan yang dimaksud di sini adalah keunggulan atau kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat membedakannya dari orang lain. Jika kamu kesulitan untuk merumuskan kekuatanmu, kamu bisa tanyakan pada orang sekitar. Dan juga kamu bisa mempertimbangkan beberapa pertanyaan untuk brainstorming, seperti apa kesuksesan terbesarmu, kualifikasi apa yang kamu miliki, proyek apa yang kamu kerjakan dan berhasil selesai, dan nilai apa yang kamu miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua adalah weakness. Weakness atau kelemahan merupakan suatu komponen yang dapat menunjukkan apa aja sih yang menjadi kelemahan atau kekurangan dalam dirimu. Komponen ini bisa kamu manfaatkan untuk proses perbaikan maupun pengembangan dirimu loh. Setelah mengetahui kelemahan atau kekurangan yang ada, kamu dapat mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Cobalah untuk terbuka dengan dirimu sendiri perihal kelemahan ini ya. Dan coba pikirkan kelemahan kamu dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, kapan kamu merasa sangat kacau? Kedua, apakah kamu melewatkan kualifikasi teknis dari pendidikan kamu atau pengalaman profesional? Dan yang ketiga, situasi apa yang biasanya kamu hindari dan mengapa kamu menghindarinya? Ketiga adalah opportunities. Oke, coba saya tanya. Pernah enggak teman-teman tahu kekuatan dan kelemahannya? Tahu? Tahu ya? Apa Mbak? Hah? Ya, loh, dalam kerja. Ini individu ini. Ya, individu. Oke, jadi kok Sanoo sungkan ya deh ya. Kalau sungkan enggak usah ngomong. Sungkan ya oleh sungkan ojo wis. Jadi mungkin dari situ. Jadi gini, kalau teman-teman mungkin pernah punya pengalaman waktu rekrut di tempat kerjanya, ya. Pernah enggak ditanya apa kekuatan dan kelemahan Anda? Pernah. Terus jawabnya piye? Sesuai. Ya, kadang-kadang bingung ya ditanya. Ya, kadang-kadang apa ya kekuatanku ya gitu. Kalau pas ada kegiatan seminar tuh ada juga strength ya, strength coach itu pasti ditanya. Anda itu sebenarnya punya kelebihan apa gitu. Ya, oke. Wes, sekarang kita lewati ini. Saya masuk ke Nah, ini sebuah contoh ya, kalau bikin struktur organisasi seperti yang kemarin, kayaknya ini sudah. Nah, ini nanti ada beberapa alamat ini Anda cari sendiri supaya tahu bahwa bisnis plan itu bedanya apa dengan bisnis model kanvas. Itu ya, dilihat di YouTube boleh di setel sendiri. Nah, saya ingin sharing aja ini.
Contoh ini. Teman-teman yang di Zoom bisa kelihatan di slide-nya? Halo? Bisa ya? Nah, Bisa, Bu. bisa ya. Perhatikan baik-baik. Ada 9 elemen dalam model kanvas. Yang pertama, kita melihat dari sisi kiri, yaitu key partner. Apa itu key partner? Jadi ini contohnya bagaimana sebuah bisnis yang menggunakan kerjasama dengan perantara, yaitu apa? Itu loh, mitra pengemudi pakai Gojek gitu ya. Kemudian yang harus punya apa saja, itu Anda bisa identifikasi di situ. Pasti key partner ada bank, key partner ada asuransi, key partner bisa saja ini bisnis aplikasi menggunakan Gojek ya. Nanti Anda lihat. Kemudian yang kedua, selain key partner juga namanya key aktivitas. Aktivitas kuncinya apa? Menghubungkan driver dengan pengguna. Kegiatan itu, Gojek itu kan itu toh. Kemudian yang kedua harus punya manajemen data. Kemudian yang ketiga memelihara dan memungkinkan untuk upgrade dari apa tuh? Server, aplikasi dan database. Kalau menggunakan aplikasi seringkali kan moro-moro upgrade gitu ya. Lah itu memang key activity-nya. Tuh ya. Kemudian geser ke kanan namanya value apa itu? Proposition. Maksudnya apa? Bedanya sama key activities apa? Atau turun dulu deh. Bawahnya apa namanya? Key resources. Di situ kuncinya atau sumber daya kuncinya adalah harus punya aplikasi. Gitu ya. Kemudian kedua sumbernya adalah harus bisa membaca map. Seringkali kesasar-sasar ya, karena mapnya kurang support. Kemudian yang ketiga harus punya SDM, sumber dayanya. Yang yang bawah itu harus ada dana gitu. Ya, ini contoh aja. Kemudian yang tengah itu namanya value preposisi. Apa value preposisi itu? Sebuah value, jangan keliru dengan bukan value. Artinya yang bervalue di situ adalah mudah dan cepat. Kalau Anda harus menunggu transportasi umum yang lewat, itu lebih lama daripada Anda menggunakan aplikasi ini, betul enggak? Iya, gitu. Jadi value, ingat value. Value berarti nomor 2, akses mudah dan cepat. Apa yang disediakan? Alat transportasi massal dan berkualitas dengan harga terjangkau. Oke. Kemudian kita geser ke kanan. Sisi di sebelah kanan itu orientasinya pada customer. Pertama adalah relationship. Bagaimana relationship? Misalnya ada promo, diskon, dan seterusnya. Selalu akan masuk ke email Anda, betul enggak? Iya, meskipun Anda wis suwi nggak pakai itu, selalu di reminding, ayo gunakan Grab diskonnya Anda misalnya gitu ya. Kemudian Anda geser ke sebelah kanan, apa namanya itu? Kok nggak kelihatan? Customer segment. Jadi di situ bisa lihat siapa segmennya. Nggak mungkin yang nggak punya smartphone. Betul enggak? Iya. Kemudian siapa lagi? Pengguna transportasi umum. Siapa lagi? Bisa pekerja, pelajar, ibu rumah tangga, orang yang suka layanan praktis, generasi melek internet gitu ya. Oke.
Sekarang kita geser lagi ke bawah. Yang bawahnya customer relationship itu namanya channel. Bedanya apa channel dengan key partner? Apa Mbak? Mbak Manda dan Mbak siapa ini satunya? Malah. Bedanya channel dengan key partner apa? Baca dulu. Ada yang mau sharing? Channel itu apa? Channel Anda bisa lihat hal-hal apa yang bisa digunakan untuk menjangkau customer. Jadi apa? Ada iklan, ada medsos, ada testimoni dan rating. Anda kalau habis naik Gojek diminta ngisi rating enggak? Iya. Kak, kasih bintang 5 ya, Kak. Saya soalnya sih baru, pengen harus menaikkan ya level misal kayak gitu ya. Yang bawah adalah customer service. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kemudian kita lihat bawah. Yang penting ini. Ini kaitannya sama duit. Ya. Yang sebelah kiri namanya cost structure. Bisnis ini adalah bagian dari bisnis yang berbagi hasil antara pemilik aplikasi dengan driver. Betul ya? Oke. Bahkan nanti kalau ada makanan, baginya ada berapa pembagian? Ada 3. Driver, pemilik aplikasi plus warungi, kan gitu ya. Oke. Jadi ini Anda bisa lihat strukturnya kayak bagaimana. Di dalamnya juga ono gaji dan biaya-biaya lain. Nah, geser ke sebelah kanan, ini baru berpikir revenue, pendapatan. Dari siapa? Dari pengguna jasa, ya sing naik kendaraan. Kedua dari saldo. Naruh di situ kan podo karo nitip Anda. Ya, meskipun itu duit Anda. Tapi moro-moro mau ngasih tip enggak? Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu langsung bisa diambil. Nah, saya baru ngerti ya waktu belanja Shopee. Kalau Shopee itu kan bisa mau check out itu habis bayar kan harus konfirmasi dulu ya. Mungkin PIN gitu ya. Tapi kalau food itu langsung. Gak usah harus konfirmasi moro-moro sudah terbayar gitu. Saya kaget juga ya waktu itu loh. Piye kok gak melalui konfirmasi itu. Tapi ya itu konfirmasinya udah waktu Anda mau bayar langsung sudah diambil dari saldo karena punya saldo. Ya, oke. Wes, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya share aja sebuah contoh membuat. Perhatikan ya, nih ya. Ini materi terakhir, materi terakhir. Sebelum Anda nanti bisa mencoba membuat itu dalam selembar kanvas. Oke. Yang di Zoom juga tolong diperhatikan. Oke, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat malam. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, mulai hari ini SB1M itu konsultasinya kita akan mengikuti apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar di luar sana ya. Jadi menggunakan namanya bisnis model kanvas. Jadi ini sebenarnya bisnis model kanvas ini sudah dibahas oleh member SB1M yaitu Nico Julius sudah lama sekali ya. Cuma kita tuh tidak begitu serius. Nah sekarang ini kalau teman-teman di SB1M, begitu siapapun yang memiliki bisnis apapun, kita akan saat konsultasi awal kita akan ngebedah langsung bisnis kanvas, bisnis model kanvasnya, bisnisnya teman-teman masing-masing. Jadi kalau teman-teman nanti yang belum
tahu ya, ini bisnis model Canvas itu dibuat oleh Alexander Osterwalder dan Yves Bickner, dibuat bersama 470 praktisi dan 45 negara ya. Jadi ini yang dipakai di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan besar dia menggunakan ini. Jadi ini untuk memetakan bisnis kita tuh sejauh apa kanvasnya ya. Oke, yang pasti ya di sini kan ditulis desainnya untuk apa nih. Jadi untuk bisnis apa teman-teman ya, bisnis kalau saya kan contohnya ini Smart Detox ya. Smart Detox itu pelangsing badan dari Sinergi Worldwide, ini bestseller banget. Didesain oleh siapa? Ya desain oleh saya gitu ya, tanggal berapa sekian ya. Oke, cara mengisi ini teman-teman nanti dipandu mentor ya, teman-teman dipandu mentor. Yang pertama adalah misalnya teman-teman punya produk, yang pertama paling penting adalah teman-teman harus tahu segmennya siapa gitu. Jadi target pasar kita siapa sih? Jadi ini saya kasih contoh ya, untuk Smart Detox, misalnya target pasar saya untuk niche-nya ya, langsung to the point itu adalah ibu rumah tangga gitu. Jadi ini tulis nih, ibu rumah tangga. Rumah tangga terus umur berapa nih teman-teman? Ya, umur berapa? Ibu rumah tangga ini umur berapa? Misalnya umur 35 sampai 45. Oke. Jadi target kita ini nih niche-nya ya. Jadi to the point ya. Walaupun nanti teman-teman bisa nulis di sini untuk laki-laki dan lain-lain, ini hanya contoh aja ya. Jadi kita mau to the point-nya. Oke, langkah berikutnya adalah setelah kita sudah tahu nih target siapa yang kita incer nih, ibu rumah tangga yang umurnya 35-45, dia yang mau langsing gitu ya. Nah, terus langkah berikutnya mundur ke sini ya. Mundur ke sini itu adalah value propositions. Jadi di sini kita harus menyampaikan produk kita kepada ibu rumah tangga ini. Dan apa sih kelebihan produk kita? Jadi kita harus tahu nih kelebihannya produk kita itu apa. Jadi kalau Smart Detox itu kelebihannya adalah dia tanpa olahraga ya teman-teman. Jadi tanpa olahraga dia bisa langsing. Jadi kita harus kasih tahu nih kelebihan-kelebihan kita nih produk kita. Jadi teman-teman benar-benar harus tahu kelebihan produknya teman-teman. Misalnya teman-teman punya produk jilbab itu, misalnya kelebihannya adalah jilbab ini sering dipakai oleh Angel Elga gitu misalnya contoh ya. Terus dia bisa tanpa olahraga, terus bisa masih makan gitu ya. Masih bisa makan. Oke. Teman-teman, file ini atau video ini mau saya share. Oke. Tapi PR-nya adalah yang di Zoom nanti juga paling tidak punya satu ide, kemudian baru dituangkan ke lembar kanvas. Ya, oke. Siap ya yang di Zoom ya. Jadi habis ini karena Anda mungkin ini agak lama soalnya video nih. Nanti waktu entek gitu ya. Nah, Anda nanti bisa melihat itu dan menuangkan dalam lembar kanvas. Nah, sekarang yang di sini boleh mengambil satu lembar untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti bagi masing-masing kelompok, bukan satu-satu. Tapi kalau mau satu-satu di copy dewe ya. Ini tadi cuma tak bikin ada 6. Ya mungkin satu kelompok satu nanti boleh dibanyain sendiri. Nah maksud saya gini, saya menganggapnya satu kelompok itu pasti lebih dari atau paling tidak masuk ke 9 elemen. Ada berapa orang satu kelompok? Hah? Maksimal, minimal. Nah, Anda mikirin itu. Misalnya contoh ya, contoh. Ini tadi contohnya bisnisnya apa? Smart Detox. Produk apa itu? Berat belangsing ya. Oke. Nah, Anda nanti boleh pakai ide sendiri ya. Boleh menganalisis yang sudah ada juga. Kamu ambil sebagai contoh gitu ya, tapi mau dikembangkan sendiri oleh Anda juga boleh ya. Kalau tadi kan contohnya kan Gojek toh. Ya. Kalau ini Anda bebas, mau barang, mau jasa gitu ya. Mau diperbanyak enggak apa-apa. Masing-masing. Ini sudah ke belakang kertasnya. Nah, nanti ditulis di sebelah mana ini? Apa idenya itu ditulis di atas itu ya. Itu kan ada desain by gitu ya.
Tapi di sini boleh ditulis bisnisnya apa. Ya. Setelah itu baru dipetanin. Nanti dari apa namanya YouTube ini, video ini saya share ke Anda supaya bisa disimak gitu ya. Sehingga bisa menuliskan ke dalam lembar ini apa saja yang perlu ditulis gitu. Saya tanya sekali lagi. Anda paham enggak dengan 9 elemen tadi? Apa masih bingung? Sekarang saya tanya ya. Kalau partnership itu kuncinya apa? Jadi mengerjakannya itu boleh dari tengah, value preposition, pindah ke kiri, pindah ke kanan, baru 2 bawah. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi intinya kenali dulu value dari apa yang ingin Anda jual gitu. Ini bukan atau not just price gitu ya, bukan hanya harganya murah, bukan. Tapi value di mata pelanggan. Kak Smart Dektok tadi value-nya apa? Langsing. Masih bisa makan katanya. Wah langsing nggak bisa makan ya iso bahaya ini ya. Kemudian praktis misalnya gitu. Jadi ini sifatnya value yang bisa disampaikan kepada calon pengguna gitu. Oke ya. Saya share nanti bisa dilihat sendiri sama yang di Zoom juga bisa tahu sebentar. Satu file, coba apakah bisa di-download, dicek dulu ya. Dicek dulu, itu filenya karena agak panjang daripada habis waktunya. Anda bisa simak, setelah itu masing-masing nanti juga akan saya kasih file untuk bentuk dari lembar kanvas. Setelah itu Anda boleh tuliskan dan besok boleh dikumpulin idenya karena pakai kertas. Sepertinya nggak bisa langsung ditulis di situ ya. Karena pakai kertas Anda boleh tulis, difoto, dimasukkan ke drive. Bisa dipahami yang di sub? Masih munyer. Coba cekkan bisa diunduh enggak? Dicek dulu. Masih muter-muter kayaknya ya. Oke, yang di ini sebentar sih. Saya kasih juga file dari model BMC-nya, bentar. Ini. Oke. Masih loading. Yang bawah cepat kayaknya. Nah, yang A3 bisnis model itu adalah lembar kanvasnya ya teman-teman ya. Nanti silahkan boleh dicetak, habis gitu dituliskan, di situ juga boleh ya. Kalau misalnya bisa di situ menuliskan monggo, tapi saya belum berhasil karena ini pakai PDF ya. Oke. Filenya masih munyer-munyer ya videonya. Ya, saya infokan nanti di grup untuk membuat itu. Yang di sini. Baik, materi kita hari ini sebentar. Oke. Sorry. Kok gak bisa ya? Oke. Baik, teman-teman yang di Zoom bisa ngambil filenya?
Halo? Yang di Bisa, Zoom? Bu, bisa. Mas observer bisa dibantu itu file yang videonya kira-kira ada kendala nggak kok masih muter ya? Kok gurung sampai-sampai. Kalau misalnya ada kendala, nanti filenya tak kasihkan Mas observer bisa dibantu untuk nge-share ke teman-teman di Zoom. Itu yang dari saya ya. Untuk materi hari ini saya cukupkan dulu 2 materi. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sudah bisa dipahami semuanya? Sudah? Oke. Kertasnya ini sudah diterima. Nanti foto kopi dewe ya. Atau mau tak kasih filenya? File aja. File yang kayak ini ya. Ya wes. Tapi paling tidak, tadi maksud saya, apabila teman-teman pengen menuangkan di dalam lembar kanvas, itu boleh by grup maksud saya. Biar nggak susah wong siji mikirno satu bisnis ya. Tapi maksud saya itu menjadi satu pekerjaan kelompok. Hari besok, ya, terakhir pertemuan kita, saya ingin teman-teman tetap kertas itu ada tulisannya. By grup. Jadi PR-nya Anda mencoba menuangkan idenya di situ. Saya enggak usah pakai proposal yang panjang lebar. Tapi ide itu simple pakai di lembar kanvas. Contohnya boleh barang, boleh jasa. Boleh pada bisnis yang sudah teman-teman jalankan juga. Misalnya pakai bisnisnya Mbak Malai, ora apa-apa. Nah, kita justru pengen tahu Mbak Malai ini menuangkan ke kanvas ini udah komplit belum? Oh ternyata ono sing kelupaan. Oh ada partner yang belum pernah diakui gitu ya. Atau partner yang belum pernah diakses misalnya. Nah itu justru muncul ide di situ. Jadi harapan saya teman-teman nanti bisa tahu apa saja yang masuk ke dalam lembar kanvas. Yang belakang ada pertanyaan Mbak Tiga dari Bakti Luhur. Satu kelompok ya? Oh, enggak satu kelompok? Beda? Oh, ini ke sini. Oke. Dipahami tadi tentang bisnis model kanvas? Bisa? Sudah, kertasnya sudah dimiliki? Nanti file tak kasih, jadi silahkan kalau mau bisnis yang sudah dipunyai kayak Mas Vincent, oh udah punya bisnis, pakai itu aja gak apa-apa ya. Nah, mau dikembangkan juga boleh ya. Mungkin dikembangkan menjadi semakin tahu oh value-nya apa. Oh value-nya adalah produk ini sangat digemari gitu ya. Praktis, simple, memenuhi cita rasa dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Ingat minggu depan masing-masing harus sudah siap kanvasnya. Oke, kita awali dengan diskusi itu sebelum saya berpindah ke materi bidang fungsional manajemen sebagai materi terakhir. Jadi sekaligus minggu depan adalah materi terakhir sehingga totally semua file harus Anda punya. Sehingga waktu nanti kita ujian, harapan saya Anda bisa mengimplementasikan pada soal yang saya share, bisa diceritakan berdasar hal-hal yang sudah dipahami selama pertemuan 7 kali. Bisa begitu ya? Saya enggak pengen banyak soal ya, tapi soal itu misalnya satu tapi bisa merambah ke seluruh. Ya harapannya begitu. Jadi untuk implementasinya dalam satu case yang sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk hari ini saya cukupkan dulu, masih rodo awal ya.
Mudah-mudahan teman-teman bisa discuss dengan yang lain untuk mengerjakan itu. Ada kuliah hari apa selain hari ini? Kamis, Selasa nggak ada. Oh. Maksudku masih bisa ketemu temennya gitu loh. Oke, oke, ya wes. Artinya masih ada kesempatan sekian hari dalam 1 minggu untuk mengerjakan itu. Bikin yang simple, sing penting iso didiskusikan. Ya, oke. Wes, saya akhiri. Sekian dulu. Terima kasih untuk ketemu hari ini, pertemuan ke-6. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yuk. Yang di Zoom. Oh, sorry. Yang di Zoom untuk file videonya belum bisa diambil ya? Halo? Belum, Bu. Belum. Tapi yang bawah sudah. Sudah centang hijau. Wes, nanti saya minta dibantu sama observer untuk nge-share videonya ya. Kalau enggak ya Anda tak kasih linknya bisa mencari sendiri. Oke. Baik, untuk kuliah saya akhiri sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa minggu depan adalah materi yang terakhir. Yang di Zoom juga ngecek semua file yang sudah di-share oleh teman-teman observer. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu.